Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan ke Pak Noriko. Pak Noriko, ini kan hari ini pengumuman KPU, kita akan Indonesia akan punya pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan 2 pemilu sebelumnya, di mana kemudian pergantian pemerintahan, tapi kan pemimpinnya sama seperti itu. Pak SBY kemudian melaju 2 periode. Untuk kali ini pemerintahan baru, pemimpin baru, seperti itu, sosoknya yang baru. Menurut Anda, apakah ada terobosan kebijakan yang mungkin lain dilakukan oleh pemimpin baru nanti? Ya, kalau kita lihat dari pemilu sebelum-sebelumnya, sebenarnya apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar itu adalah selain pemimpin baru dan pemerintahan baru adalah suatu perubahan. Ya, perubahan itu paling penting, tapi perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, yang selama ini yang diharapkan itu belum kelihatan sesuai. Ya, memang ada, tapi belum sesuai. Nah, inilah dengan adanya nanti pemerintahan baru dengan pemimpin baru ada perubahan yang lebih baik, yaitu tadi kita selama 4 tahun terakhir ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan itu adalah hal yang paling penting. Satu sisi juga adalah bagaimana juga bagi para investor itu melihat bahwa Indonesia itu sebagai sasaran investasi, ya, bukan hanya di investasi pasar modal dalam bentuk portofolio, tapi juga di sektorial, terutama dalam foreign direct investment. Nah, tadi Pak Hari juga melihat bahwa sektor usaha itu cukup confidence ya dengan pemerintahan yang baru nanti, dan ini sebenarnya memberikan suatu sinyal positif juga bagi para investor asing untuk melakukan investasi langsung di Indonesia, foreign direct investment, karena kita lihat bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu akan menjadi lebih baik dengan adanya tadi pemerintahan baru, pemimpin baru yang berani menjalankan suatu perubahan, ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, Pak Haryadi dari kalangan dunia usaha, pemimpin baru, pemerintahan baru, bagaimana? Ya, kalau saya lihat begini, jadi ini agak beda waktu zaman Orde Baru. Orde Baru itu program kerja ditentukan oleh MPR. Kita punya GBH 5 tahunan. Ini sekarang walaupun kita punya program rencana jangka panjang dan menengah ya, itu tetap bagaimana presiden yang akan eksekusi, dia punya program sendiri. Gitu. Nah, jadi ini yang apa kita yakini tadi ada perubahan baru. Memang kita lihat bahwa sepintas kan kita bisa lihat bahwa memang programnya Pak Jokowi ini lebih bisa dieksekusi, dalam arti kata lebih kelihatan dekat pada kondisi yang ada gitu. Jadi ini yang kita harapkan itu. Jadi yang kita harapkan adalah program-program ini benar-benar bisa dieksekusi dan betul-betul memberikan ruang lebih banyak adalah untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi kita. Kita sama-sama tahu loh, ini sekarang situasinya agak serius karena daya saing kita kan semakin melemah. Apalagi kalau kita bicara di sektor industri padat karya itu udah yang habis itu banyak. Kita bicara di sektor yang teknologi tinggi juga ini jadi masalah. Orang cuman ngomong-ngomong itu nggak pernah masuk-masuk. Ini kan juga perlu keyakinan orang mau investasi listriknya nggak ada. Yang bahasa seperti itu. Nah, ini yang PR yang harus dikerjakan. Tantangan utamanya tapi apa, Pak Haryadi? Untuk presiden baru nanti? Birokrasi. Itu yang paling menurut saya tuh pengalaman saya di Kadin ya. Birokrasi ini punya dunia sendiri. Jadi kalau dia tuh tidak diatur betul, semua program pemerintah itu betul bisa stuck. Dan ini sebetulnya yang terjadi juga, mohon maaf ya, dalam kaitan program MD3I kan begitu, tidak selancar apa yang kita harapkan. Dan kita mendukung penuh Pak Hatta untuk mensukseskan itu. Tapi begitu dijalankan di level birokrasi itu ya seperti itu. Birokrasi yang rumit ini kemudian membuat daya saing Indonesia juga menurut World Economic Forum itu kebijakan, turun, ya? Karena itu kan sangat mereka ini kan yang mengatur kebijakan kan. Bagaimana kalau melahirkan kebijakan justru yang menimbulkan distorsi atau menimbulkan beban di ekonomi. Itu terjadi banyak sekali Mbak, mulai kebijakan di energi, di fiskal dan sebagainya itu kita udah kenyang gitu. Jadi untuk pelaku usaha tantangan utama adalah birokrasi, bagaimana memotong seluk-beluk. Bagaimana supaya ini bisa lebih efisien. Kita harus Indonesia Incorporated itu kan nggak bisa cuma swasta aja, pemerintah harus bareng dong. Kita harus bergandengan tangan untuk mensukseskan itu. Itu tadi yang namanya transformasi birokrasi itu perlu. Dan kita juga belum tahu bagaimana nanti transformasi birokrasi itu kaitannya dengan programnya Pak Jokowi, yaitu revolusi mental, dan itu paling penting ya. Karena dengan begitu kan berarti juga bisa membantu di pelaku pasar, terutama juga pasar modal ya, bagaimana penyederhanaan proses birokrasi itu yang memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, itu tadi transformasi birokrasi itu harus betul-betul dijalankan. Tapi saya belum tahu bagaimana nanti itu implementasinya dengan yang program Pak Jokowi yang kaitannya dengan revolusi mental, kaitannya nanti dengan transformasi birokrasi tadi. Tapi
dari program pemerintahan sebelumnya, menurut Anda apa kemudian yang harus dilanjutkan oleh jika kemudian KPU mengumumkan bahwa Jokowi JK menjadi Presiden Indonesia ke depan? Saya pikir mungkin program-program yang sudah baik, yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya itu wajib terus dijalankan ya. Terutama yang kita lihat adalah perlunya kita membangun pembangunan infrastruktur ya yang akan menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Tetapi juga ada hal yang menarik yang kami cermati itu adalah bagaimana kita juga bisa membuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu suatu hal yang paling penting, di samping juga ketahanan nasional kita. Karena ini adalah hal yang paling penting, esensi kemandirian bangsa kita. Dan kalau kita memiliki hal itu, dan pemerintahan yang baru itu betul-betul punya komitmen yang kuat, ya, dan itu saya kira akan memberikan juga sentimen positif ya. Dan kita harapkan juga dengan demikian investasi yang masuk ke Indonesia itu semakin deras. Oke. Pak Noriko, tapi kemudian ini setelah kemudian KPU akan mengumumkan hari ini pada pukul 8 malam nanti, ini bagaimana pengaruhnya nanti pada indeks dan juga nilai tukar rupiah mungkin? Saya pikir indeks masih akan mengalami euforianya, dalam arti bahwa dengan kondisi sekarang ini indeks memang valuasinya relatif cukup tinggi ya, tapi dengan euforia seperti pengalaman yang di India pun juga demikian, pasca pemilu dan juga mulai berjalannya pemerintahan baru di sana, indeks itu masih mengalami penguatan. Saya pikir indeks masih agak penguatannya menuju ke level 5.300 hingga 5.500. Tapi sangat hati-hati yang seperti saya utarakan tadi, bahwa kondisi struktur pertumbuhan ekonomi kita ini masih rapuh. Jadi bisa saja potensi penguatan itu akan dihantui oleh aksi profit taking atau ambil untung oleh para pelaku pasar. Iya, kita ke Pak Haryadi. Ini closing statement ringkas saja untuk kalangan dunia usaha seperti apa untuk pemimpin baru kita pada pukul 8 malam nanti. Ringkas saja, Pak. Iya, kita harapkan bahwa pemimpin baru ini betul-betul bisa mengeksekusi program kerjanya dengan efektif dan paling utama adalah kita harapkan kerjasama ataupun koordinasi antara sektor swasta dengan pemerintah. Jadi hubungan yang selama ini juga cukup bagus kalau dengan Presiden SBY, tapi tadi saya cerita problem lebih banyak di birokrasi. Kita harapkan ke depan koordinasi yang lebih baik ini di follow up dengan tindak lanjut eksekusinya. Saya pikir itu yang paling penting. Ya, kita tunggu bagaimana pengumuman dari KPU pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita harap apapun keputusan dari KPU ataupun pengumuman yang dilakukan oleh KPU situasinya kondusif ya, karena ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah berbincang bersama kami dalam Breaking News.